Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat, 5 April 2023. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan 49. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, pertolongan, kuasa yang dari-Mu, sehingga kami terus menemukan pengharapan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Bahkan topangan-Mu yang besar telah memampukan kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini dengan syukur. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kebenaran-Mu yang berbicara kepada kami, sehingga kami menjadi terbuka akan seluruh masa depan kami, bahwa di dalam-Mu ada kuasa yang menyertai kami kini dan selamanya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49. Demikian sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 5 Mei 2023 adalah membuka pikiran. Jika kita memperoleh informasi, tentu bisa jadi informasi itu dianggap cukup. Tetapi ada kalanya kita ingin mencari lebih, sehingga mengikuti terus-menerus informasi atau berita tersebut. Misalkan kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus tentang korupsi, tentang pembunuhan politik, dan lain sebagainya. Sampai pada kita menganggap cukup dengan informasi yang kita harapkan. Tujuannya apa? Dari yang kita lakukan, tentu kita mendapatkan pemahaman yang benar, atau menemukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pemahaman ini tentu mengubahkan pikiran. Dari pikiran ini mengubahkan cara pandang kita terhadap sesuatu. Persis yang juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal informasi tadi. Ketika kita berelasi dengan sesama kita, ya mulai dari rumah tangga kita bersama dengan pasangan hidup, dengan anak-anak dengan orang tua atau saudara-saudara yang lain. Bukankah yang sehari-hari itu bukan berarti kita bisa memahami, mengerti, dan mengubahkan sudut pandang kita? Malahan yang terjadi justru muncul prasangka-prasangka baru sehingga relasi itu bisa rusak. Padahal pula
Kita sudah mempunyai pengalaman-pengalaman bersama dengan yang ada di sekitar kita. Tetapi susah untuk membangun pengertian yang baru. Teks ini menjadi menarik. Tuhan tahu kenapa para murid kemudian masih memiliki ketakutan, masih memiliki prasangka, bahkan keraguan. Sekalipun Tuhan Yesus sudah menampakkan diri di depan mereka, bahkan menunjukkan tangan dan kakinya yang terluka. Dan bukan itu saja, Tuhan meminta sepotong ikan goreng. Jika kita membaca ayat 43, bahkan Tuhan memakan ikan goreng itu di depan mata para murid. Seharusnya para murid kemudian menjadi percaya, tetapi kembali. Pengertian dengan pengalaman yang mereka alami bersama dengan Tuhan tidak cukup membuka pikiran mereka untuk mengenali bahwa yang berada dengan mereka adalah Tuhan yang sejati, yang sesungguhnya. Bahkan mereka telah lupa akan apa yang pernah disampaikan Tuhan kepada mereka. Untuk itu di ayat 44 menarik ketika Tuhan mengingatkan kembali. Jadi membangun pengertian berarti apa? Salah satunya adalah mengingatkan kembali. Dengan cara apa? Di ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bahwa Tuhan sudah mengatakannya itu kepada para murid. Sehingga para murid diingatkan. Bahwasanya apa yang kemudian Tuhan ingatkan? Bahwa ia menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tentang apa? Tentu tentang kematian dan kebangkitannya. Lalu kemudian dilanjutkan ayat 45. Tuhan tahu, sekalipun itu dijelaskan, tetapi para murid masih belum memahami dengan benar. Lalu Tuhan, ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada sesuatu yang menghalangi dan menutup mereka sehingga mereka kemudian tidak menjadi terbuka. Tuhan membuka semuanya sehingga mereka pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Untuk itu pesan apa yang kita terima? Yang pertama, banyak ingatan-ingatan yang kita lupakan. Sehingga kita menjadi lupa atau bahkan tertutup akan segala masa dan peristiwa yang telah kita alami, yang di dalamnya kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Sehingga dalam segala hal yang sedang kita tempuh, hanya kecemasan, kedukaan, suasana gelap, bahkan mungkin pesimis. Untuk itu, Tuhan mengingatkan kita kembali. Ingatan-ingatan akan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatunya yang terjadi oleh karena rahmat, berkat, dan kuasa-Nya. Ia telah menampakkan diri atas segala hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Maka di saat kini, di sini, dan nanti, ketika persoalan, tantangan, dan lain sebagainya terjadi, kiranya kita kembali mengingat akan pengalaman itu. Bahkan kita diundang untuk kembali pula meneguhkan diri untuk percaya bahwasanya Ia pernah mengatakan, bahwasanya Ia pernah menunjukkan, dan bahwasanya Ia berkuasa. Sehingga ketika kita membangun ingatan tersebut, kita dipulihkan, memiliki cara pandang yang baru, memiliki pengharapan yang baru, dan memiliki semangat hidup yang baru dalam keoptimisan menjalani kehidupan ini.
Yang kedua, memang ada tahapan-tahapan supaya kita bisa membangun ingatan kembali. Tahapannya persis yang dilakukan oleh Tuhan dengan model pendekatannya. Tetapi bukan hanya Ia yang mendekat, tetapi juga ada respon yang aktif, yang berinisiatif, yang progresif dari kita. Artinya, kita juga membukakan diri. Kita menyiapkan diri. Sehingga Ia yang hadir bisa kita respon. Sehingga pula segala sesuatunya dalam diri kita menjadi terbuka. Di ayat 45. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Maka harus ada berbagai cara yang harus kita lakukan untuk bisa mengerti, bisa memahami tentang kitab suci. Kita tidak gampang memahami kitab suci. Kita tidak gampang memahami kehendak Tuhan. Kita tidak gampang mengenali waktu Tuhan. Tapi biarlah kita terus berproses dengan terbuka. Kalau berpasrah, ketika memohon, berarti apa yang kita lakukan? Menyerahkan itu pada waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Jika kita belum paham tentang kitab suci, maka bacalah terus, dan bacalah terus. Jika kita merasa bahwa kita takut, maka berdoalah, dan berdoalah. Jika kita merasa terancam dengan kehidupan yang kita jalani, maka jangan menjauhlah kepada Tuhan, tetapi dekatilah Tuhan. Dan yakinlah pula bahwa ketika kita membangun keterbukaan itu, maka Tuhan juga akan membuka pikiran. Pikiran dimaksudkan apakah ini saja, secara kognitif, oh tidak. Seluruh tubuh jiwa roh kita. Untuk apa? Percaya. Maka lanjutkanlah apa yang sudah dilakukan oleh saudara semuanya. Pergi bergereja, berdoa, berbagi kasih, dan lain sebagainya. Maka dengan yang kita lakukan, semua akan membuka pikiran kita untuk terus percaya pada Dia yang hidup menyelamatkan kita. Sebagai penutup, dengan tema membuka pikiran. Mari kita lihat di ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah cara Tuhan menegaskan, hei para murid, aku kan pernah mengatakan itu kepadamu, dan ini kubuktikan bahwa aku bangkit. Maka Tuhan yang bangkit itu mengatakan kepada kita bersama bahwa Ia tidak mati, tetapi Ia hidup dalam kehidupan kita bersama. Maka Ia yang hidup sesungguhnya hadir dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kebangkitannya penuh kuasa yang menyelamatkan. Sehingga segala sesuatunya yang menutupi kita bisa semuanya terbuka jika kita terus mau terbuka dengannya. Seperti apa? Kita perhatikan ayat 47 dan ayat 48. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka bangunlah kehidupan pertobatan, karena ada pengampunan di dalamnya. Dan jika kita terus hidup dalam pertobatan, maka pengampunan yang dari Tuhan memurnikan, menjernihkan pikiran kita, perasaan kita, atau apapun yang mengganggu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi terbuka dan mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalamnya kita diutus untuk menjadi saksi, menyatakan berkat, untuk membuka pikiran yang lain. Pikiran apa? Pada yang lain. Bahwa ada pengharapan, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah kiranya kita menjadi percaya bahwa yang dari Dia membuka pikiran kita. Pikiran bahwasanya keselamatannya terjadi atas kehidupan kita, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami harus terbuka.
Dan kami harus membangun ingatan-ingatan bersamamu Tuhan. Supaya yang darimu benar membuka segenap pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, supaya pula kami mengerti akan kasih-Mu, akan kuasa kebangkitan-Mu, dan keselamatan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga pula kami dimampukan untuk terus percaya dan berserah kepada-Mu. Karena ada kuasa dan kasih-Mu dalam kebangkitan-Mu, maka kami percaya Tuhan Kau hadir dan menampakkan diri, menyatakan keselamatan, berkat, dan mukjizat untuk kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga untuk kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Amir Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Hati Wahyono, Bapak Wahyu Widarto. Demikian juga untuk seluruh jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bila kasih, kemurahan, kekuatan, cinta, dan berkat-Mu Tuhan, yang memulihkan, menguatkan, menyembuhkan setiap hamba-hamba-Mu yang dalam kelemahan fisik mereka. Dan Engkau memberkati pula jemaat-jemaat yang sudah memasuki masa lansia. Berkati pula untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan keluarga besar, Bapak Kisman dan Ibu Rusnirma. Ketika Engkau sudah memanggil Ibu terkasih dari Bapak Kisman, Ibu Rasyah, biarlah kekuatan cinta-Mu Tuhan, yang memberkati keluarga Pak Kisman dan Ibu Rusnirma. Engkau yang hadir, memberikan pengharapan, dan kasih-Mu juga yang memberkati keluarga besar mereka. Sekalipun dalam kedukaan yang dalam, tapi penghiburan, berkat, kuasa, dan kemurahan-Mu menyertai keluarga besar ini. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar Bapak Elias Sariman. Ketika Engkau memanggil putri pertama, Ibu Erna. Biarlah Engkau memberkati keluarga Bapak Elias Sariman. Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Sekalipun juga dalam kehilangan yang dalam. Tapi kami percaya Tuhan memberkati Bapak Elias Sariman dan keluarga besar untuk menerima dari cara kerja-Mu dan kasih-Mu itu. Kami yakin Engkau memberkati Pak Elias Sariman dan keluarga besar. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Kami yang memiliki pengharapan, kerinduan, permohonan, dan kami yang masih di tengah pergumulan, pergulatan, beban berat. Tolonglah kami Tuhan, kami yakin sempurna kasih-Mu memberkati dan menolong kami. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati kami masing-masing yang masih bekerja, menempuh studi, rindu akan pasangan hidup, dan kami yang terus bekerja atau kami yang berwira swasta. Tolonglah kami Tuhan, kami yakin cinta, kuasa, dan berkat-Mu menolong kami. Kami yakin juga Engkau memberkati setiap anak-anak kami atau cucu kami yang sedang menempuh ujian, termasuk anak-anak kami yang menyiapkan pada ujian kelulusan. Berkatilah mereka Tuhan. Kami yakin hikmat, kebenaran, dan kepandaian Engkau berikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terjadi atas mereka, dan berkati setiap orang tua yang mendampingi, hanya rahmat, cinta, dan kuasa-Mu yang terjadi. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan gereja GKJ Sari Mulyo. Kami percaya Engkau memberkati dan memberikan kesejahteraan untuk bangsa kami Indonesia. Demikian juga kami percaya Tuhan, perdamaian segera terwujud. Engkau menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.